Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dialah yang memberi nikmat, kesehatan, kesempatan, dan berbagai pelajaran hidup kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabatku yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Saya berharap dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu menjaga hati kita, menjaga keluarga kita, memudahkan segala urusan kita, dan memberikan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan. Sebelum dimulai, saya ingin mengajak Anda untuk merenung sebentar. Apakah ada orang yang hidup tanpa masalah? Orang yang belum menikah punya masalah. Yang sudah menikah juga punya masalah. Yang belum punya pekerjaan punya masalah. Yang sudah bekerja juga tetap punya masalah. Yang penghasilannya sedikit punya masalah. Yang penghasilannya miliaran rupiah pun tetap memiliki masalah. Artinya, masalah tidak memilih siapa korbannya. Masalah adalah bagian dari kehidupan kita sendiri. Nah, sahabatku, hari ini saya ingin mengajak Anda ngobrol lagi. Bukan tentang cara supaya hidup tidak punya masalah. Karena kalau itu yang kita cari, sepertinya kita akan kecewa. Justru hari ini kita akan belajar bagaimana caranya berdamai dengan masalah. Karena ternyata masalah itu bukan tanda bahwa Allah membenci kita. Masalah juga bukan berarti hidup kita gagal. Justru masalah adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sebagaimana digambarkan dalam obrolan kali ini, kehidupan berjalan dalam sebuah siklus yang diwarnai oleh berbagai persoalan. Seringkali kita berpikir, kalau nanti saya sudah punya rumah, saya pasti tenang. Begitu rumah sudah terbeli, ternyata muncul cicilan, muncul biaya perawatan, muncul kekhawatiran baru. Lalu kita berpikir lagi, nanti kalau anak sudah besar, hidup pasti lebih ringan. Ternyata ketika anak sudah besar, masalahnya ikut bertambah besar. Begitulah kehidupan. Kalau kita menunggu hidup tanpa masalah, mungkin kita akan terus menunggu sampai akhir hayat. Allah sendiri sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155, bahwa sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Perhatikan ayat itu. Allah tidak mengatakan mungkin. Allah mengatakan bahwa kita akan diuji. Artinya, ujian bukan pengecualian. Ujian adalah kepastian. Yang menjadi pembeda bukan siapa yang punya masalah, tetapi bagaimana cara setiap orang menghadapi masalahnya. Sahabatku, ada satu penelitian yang sangat menarik. Ternyata yang paling berbahaya bukanlah stres itu sendiri, tetapi keyakinan kita tentang stres. Obrolan yang kita pelajari juga ini menyampaikan bahwa yang berbahaya bukanlah stres, melainkan stress belief atau cara kita memandang stres. Bahkan merangkul stres sebagai bagian dari kehidupan
lebih penting daripada sekedar berusaha menghilangkannya. Misalnya begini, dua orang menghadapi ujian yang sama. Yang pertama berkata, "Waduh, hidup saya hancur." Sedangkan yang kedua berkata, "Baik, ini memang berat, tapi mungkin Allah sedang mengajarkan sesuatu." Masalahnya sama, tetapi hasil akhirnya bisa sangat berbeda. Mengapa? Karena cara berpikirnya berbeda. Kadang yang membuat kita lelah bukan masalahnya, tetapi pikiran kita tentang masalah itu. Bahkan seringkali kita menderita dua kali. Pertama karena masalahnya, kedua karena pikiran kita sendiri. Kita membayangkan hal-hal yang buruk yang belum terjadi. Kita memikirkan masa depan yang belum datang. Kita mengulang-ulang masa lalu yang sudah selesai. Akhirnya, yang melelahkan itu bukan kenyataannya, tetapi cerita yang kita bangun di dalam kepala kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika mendapatkan kesenangan ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika tertimpa musibah ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Luar biasa. Seorang mukmin ternyata tidak diukur dari seberapa sedikit masalah yang ia miliki, tetapi dari bagaimana ia menyikapi setiap keadaan. Kalau mendapat nikmat, ia bersyukur. Kalau mendapat ujian, ia bersabar. Dua-duanya bernilai pahala. Dua-duanya bernilai ibadah. Dua-duanya membuat dirinya semakin dekat kepada Allah. Maka mungkin selama ini pertanyaan kita perlu diubah. Bukan lagi, "Ya Allah, kenapa saya diberi masalah?" Tetapi, "Ya Allah, pelajaran apa yang ingin Engkau ajarkan melalui masalah ini?" Karena bisa jadi masalah yang sedang kita alami hari ini adalah jalan Allah untuk menaikkan derajat kita, membersihkan dosa-dosa kita, menguatkan hati kita, dan menjadikan kita pribadi yang jauh lebih bijaksana dari sebelumnya. Maka pertemuan kali ini kita akan belajar melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai musuh, tetapi sebagai guru kehidupan. Ya. Sahabatku, sekarang saya ingin mengajak Anda melihat masalah dari sudut pandang yang mungkin selama ini belum pernah kita pikirkan. Coba saya bertanya, menurut Anda, apa sebenarnya yang disebut masalah? Kalau saya bertanya kepada 10 orang, mungkin akan muncul 10 jawaban yang berbeda. Bisa jadi ada yang mengatakan masalah adalah kehilangan pekerjaan, ada yang mengatakan masalah adalah sakit, ada yang mengatakan masalah adalah utang, ada yang mengatakan masalah adalah pasangan hidup yang berubah. Tapi sebenarnya, apakah semua itu adalah masalah? Ternyata belum tentu. Di dalam obrolan ini akan dijelaskan sesuatu yang sangat menarik. Nah, secara istilah, masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kita merasa punya masalah ketika apa yang kita inginkan tidak sama dengan apa yang sedang terjadi. Betul tidak? Mari kita lihat contoh sederhana. Bayangkan Anda berangkat ke kantor. Harapan Anda jalanan lancar sampai tepat waktu. Tetapi kenyataannya macet total. Apa yang terjadi?
muncullah rasa kesal. Kenapa? Karena ada jarak, ya, antara harapan dan kenyataan. Contoh lain, seorang anak berharap mendapatkan nilai 100, ya. Ternyata nilainya 80. Bagi sebagian orang itu luar biasa, tetapi bagi dirinya itu bisa menjadi masalah. Mengapa? Karena harapannya berbeda dengan kenyataan. Begitu juga di dalam rumah tangga. Kita berharap pasangan selalu mengerti. Ya, harapan kita anak selalu patuh. Kemudian di kantor, rekan kerja selalu menghargai kita. Tetapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Maka kita menyebutnya masalah. Nah, kalau begitu, apakah solusi hidup adalah menghilangkan semua masalah? Tidak. Karena selama kita hidup, harapan akan selalu ada. Dan kenyataan juga akan terus berubah. Justru yang perlu kita ubah, ya, adalah cara kita memandang, ya, kenyataan. Disinilah obrolan ini mengajak kita, ya, melakukan sebuah pergeseran kesadaran. Bukan lagi hanya menjadi pelaku, tetapi menjadi pengamat. Ya. Tetapi menjadi pengamat yang mampu melihat masalah dengan lebih jernih. Apa maksudnya? Nah, ketika kita menjadi pelaku, ya, kita seringkali berkata, hidup saya hancur, saya orang paling malang. Kenapa semua ini terjadi pada saya? Tetapi ketika kita menjadi pengamat, pertanyaannya berubah. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Pelajaran apa yang bisa saya ambil? Apa yang masih bisa saya lakukan? Lihat bedanya. Masalahnya sama, tetapi posisi hati kita berubah. Ya. Kita tidak lagi tenggelam dalam ombak. Kita mulai melihat ombak itu dari atas. Nah, sahabatku, ada sebuah kisah yang sangat indah dari kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan, ketika beliau dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara bertahun-tahun. Kalau kita melihat rangkaian peristiwanya, semuanya tampak seperti musibah. Tetapi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Justru melalui semua peristiwa itu, Nabi Yusuf akhirnya menjadi pemimpin yang menyelamatkan sebuah negeri dari bencana kelaparan. Bayangkan, kalau beliau menyerah ketika berada di dalam sumur. Bayangkan, kalau beliau putus asa ketika berada di penjara, mungkin kisahnya tidak akan sampai pada akhir yang begitu indah. Bukankah hidup kita juga seperti itu? Seringkali kita hanya melihat satu halaman, padahal Allah sedang menulis seluruh buku kehidupan kita. Kita baru membaca bab pertama, tetapi Allah sudah mengetahui bagaimana bab terakhirnya. Karena itu Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Artinya, sebagian artinya begini. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini mengajarkan satu hal. Pengetahuan kita sangat terbatas. Hari ini kita menganggap kehilangan pekerjaan adalah musibah. Ternyata dari situlah Allah membuka pintu rezeki yang lebih luas.
Hari ini kita menganggap kegagalan adalah akhir segalanya. Padahal ternyata itu awal dari perjalanan yang lebih baik. Hari ini kita kecewa karena doa belum terkabul. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kita ya dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Itulah mengapa orang yang dekat dengan Allah memiliki cara pandang yang berbeda. Ia tidak mudah menyimpulkan. Ia tidak terburu-buru menghakimi takdir. Karena ia yakin Allah selalu memiliki rencana yang lebih indah. Di dalam obrolan ini juga dijelaskan bahwa masalah sejatinya adalah guru kehidupan. Mengapa? Karena masalah itu mendidik jiwa. Masalah menyucikan diri dari dosa. Dan pada akhirnya, masalah dapat mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan yang lebih utuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, gangguan, kegundahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Berarti setiap air mata, setiap rasa lelah, setiap kesabaran, tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Bahkan bisa jadi masalah yang paling berat dalam hidup kita justru menjadi sebab dosa-dosa itu berguguran. Mungkin selama ini kita meminta kepada Allah ya, agar masalah segera diangkat. Tidak salah. Memang kita dianjurkan untuk berdoa. Tetapi jangan lupa, kadang yang lebih penting bukan Allah ya, menghilangkan masalah itu, melainkan Allah menguatkan hati kita ketika melewati masalah itu. Karena ketika hati menjadi kuat, masalah yang besar pun terasa kecil. Ya. Sebaliknya, kalau hati yang rapuh, masalah kecil pun bisa terasa sangat berat. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi mengapa saya punya masalah, tetapi sedang dididik ya menjadi pribadi seperti apa oleh Allah melalui masalah ini. Karena bisa jadi masalah bukanlah hukuman, melainkan proses pendidikan ya dari Allah untuk menjadikan kita hamba yang lebih sabar, lebih bijaksana, lebih ikhlas, dan lebih dekat kepadanya. Sahabatku, setelah kita memahami bahwa masalah adalah bagian dari kehidupan, sekarang ya muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Karena masalah yang sama bisa menghasilkan dua kehidupan yang sangat berbeda. Ada orang yang justru semakin kuat setelah diterpa ujian, tetapi ada juga yang jauh semakin rapuh. Ada yang semakin dekat kepada Allah, ada pula yang semakin jauh. Yang membedakan bukan besar kecilnya masalah, tetapi bagaimana cara kita menyikapinya. Ya. Dalam obrolan ini jelaskan ada 3 sikap, ya, 3 sikap yang dapat kita latih agar hati menjadi lebih tenang dalam menghadapi setiap masalah atau persoalan. Sikap pertama, fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Nah, sahabatku, saya ingin bertanya, kalau besok pagi ya turun hujan, bisakah kita menghentikan hujan? Tentu tidak. Kalau hari ini ada orang yang membicarakan kita nih di belakang, bisakah kita mengendalikan mulut semua orang?
Tidak juga. Nah, kalau seseorang membenci kita, ya, bisakah kita memaksa dia menyukai kita? Jawabannya tentu juga tidak. Masalahnya adalah banyak ya dari kita justru menghabiskan energi untuk mengendalikan sesuatu yang memang tidak pernah bisa kita kendalikan. Kita ingin semua orang menyukai kita. Kita ingin semua keadaan berjalan sesuai keinginan kita. Kita ingin masa lalu berubah. Padahal semuanya berada di luar kendali kita. Dalam obrolan ini juga ada sebuah pertanyaan sederhana, namun sangat kuat. Dari situasi ini, apa yang ada dalam kendali ya saya? Dan bagaimana saya memaknainya? Perhatikan, bukan bertanya, kenapa ini terjadi? Tetapi, apa yang masih bisa saya lakukan? Misalnya, Anda terlambat datang ke kantor karena macet. Ya. Macetnya tidak bisa diubah. Tetapi, sikap kita saat menghadapi macet tersebut, itu masih kita bisa pilih. Kita bisa marah-marah, atau kita bisa memperbanyak zikir. Kita bisa mengeluh, ya, atau kita bisa mendengarkan murotal Al-Quran. Kejadiannya sama, tapi maknanya berbeda. Disinilah letak kebebasan manusia. Viktor Frankl, seorang psikolog yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, pernah mengatakan bahwa di antara rangsangan dan respon terdapat ruang, dan di ruang itulah manusia memiliki kebebasan untuk memilih sikap. Subhanallah. Islam sudah mengajarkan hal itu sejak lebih dari 14 abad yang lalu. Allah berfirman di dalam Quran, surat Al-Baqarah 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, kalau Allah memberi kita ujian, berarti Allah juga sudah menyiapkan kemampuan untuk menghadapinya. Yang sering kita belum siap, bukan kemampuan itu, tetapi cara berpikir kita. Karena itu, mulailah bertanya kepada diri sendiri. Dalam situasi ini, apa yang masih bisa saya kendalikan? Saya mungkin tidak bisa mengendalikan ekonomi, tetapi saya bisa mengendalikan cara saya bekerja. Saya mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain. Ya, tetapi saya bisa mengendalikan lisan saya. Saya mungkin tidak bisa mengendalikan masa lalu, tetapi saya bisa memperbaiki hari ini. Nah, kalau setiap hari kita fokus pada wilayah kendali kita, percayalah, hidup akan terasa jauh lebih ringan. Nah, sikap kedua, ya, ini adalah fokus pada solusi. Sahabatku, ada sebuah kebiasaan yang tanpa sadar sering kita lakukan, yaitu mengulang masalah berkali-kali. Kita menceritakannya kepada banyak orang, ya. Kita memikirkannya siang malam. Kita mengulangnya di kepala, tetapi tidak pernah benar-benar bergerak, ya, mencari jalan keluar. Obrolan ini mengajak kita mengubah pertanyaan. Bukan lagi mengapa ini terjadi, tetapi apa yang saya inginkan. Apa yang bisa saya ubah? Apa yang bisa saya lakukan? Pertanyaannya sederhana, tetapi luar biasa. Karena otak manusia, ya, akan mencari jawaban sesuai pertanyaan yang kita berikan. Kalau setiap hari kita bertanya,
Kenapa saya sial? Otak akan mencari bukti bahwa hidup memang sial. Tetapi kalau kita bertanya, langkah kecil apa yang bisa saya lakukan hari ini? Maka pikiran kita mulai bergerak mencari solusi. Betul tidak? Inilah yang dicontohkan para nabi. Ketika Nabi Nuh menghadapi kaumnya, beliau tetap membuat bahtera. Ketika Nabi Musa berada di depan laut, beliau tetap melangkah. Ketika Maria menghadapi persalinan seorang diri, Allah tetap memerintahkannya menggoyangkan pohon kurma. Padahal secara logika, menggoyang pohon kurma dengan kondisi seperti itu hampir mustahil. Tetapi Allah ingin mengajarkan satu hal. Lakukan bagianmu. Pertolongan Allah akan datang setelah ikhtiar dilakukan. Allah berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini sangat luar biasa. Allah tidak meminta kita mengubah seluruh dunia. Allah hanya meminta kita mengubah diri kita terlebih dahulu. Maka daripada sibuk menyalahkan keadaan, mari kita bertanya, apa satu langkah kecil yang bisa saya lakukan hari ini? Kadang satu langkah kecil bisa menjadi awal perubahan yang sangat besar. Nah, sikap ketiga adalah menikmati proses, ya. Inilah bagian yang menurut saya paling sulit. Karena hampir semua orang senang menikmati hasil, tetapi sedikit sekali yang menikmati proses. Kita ingin cepat sukses, cepat kaya, cepat sembuh, cepat selesai. Padahal Allah lebih sering mendidik kita melalui proses. Nah, dalam obrolan ini ada pertanyaan yang sangat indah. Apa yang saya nikmati dari tantangan ini, meskipun hasilnya belum terlihat? Apa yang saya syukuri dari proses ini? Masya Allah, pertanyaan ini mengubah hati. Karena ternyata kebahagiaan bukan hanya berada di garis finish, tetapi juga ada di dalam setiap langkah perjalanan. Bayangkan, seorang pendaki gunung, kalau dia hanya bahagia ketika sampai di puncak, maka hampir seluruh perjalanan terasa menyiksa. Benar tidak? Nah, kalau dia bisa menikmati udara pagi, pemandangan, percakapan dengan teman, maka setiap langkah menjadi nikmat. Begitu pula hidup. Kalau kita hanya bahagia ketika semua target tercapai, maka sebagian besar hidup akan terasa kurang. Ya. Tetapi kalau kita belajar mensyukuri proses, maka setiap hari memiliki alasan untuk bahagia. Nah, Allah berjanji ini, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Ya, tercantum di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Perhatikan, Allah tidak mengatakan, tunggulah semua selesai baru bersyukur. Justru bersyukurlah di tengah perjalanan. Karena rasa syukur itulah yang membuat hati menjadi tenang. Sahabatku, mungkin hari ini masalah kita belum selesai. Utang mungkin masih ada, pekerjaan masih berat,
Atau mungkin anak masih membuat kita khawatir. Kesehatan mungkin belum pulih. Tetapi jangan sampai kita menunda bahagia. Nikmatilah prosesnya. Karena suatu hari nanti, ketika semua ini telah berlalu, kita akan menoleh ke belakang dan berkata, "Ya Allah, ternyata di masa-masa sulit itulah Engkau sedang membentuk diriku menjadi pribadi yang jauh lebih kuat." Dan mungkin bukan masalah kita yang berubah terlebih dahulu, tetapi hati kitalah yang berubah. Dan ketika hati berubah, cara kita melihat dunia ikut berubah. Itulah seni berdamai dengan masalah. Tetapi bukan menghilangkan badai, tetapi belajar menjadi pelaut yang tangguh di tengah badai. Karena ketenangan bukan lahir dari hidup tanpa masalah. Ketenangan lahir dari hati yang yakin bahwa Allah selalu membersamai setiap langkah hamba-Nya. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini, saya ingin mengajak Anda berhenti sejenak. Tarik nafas perlahan, lalu ingatlah, masalah apa yang saat ini sedang paling banyak memenuhi pikiran Anda? Mungkin tentang pekerjaan, mungkin tentang usaha yang belum berkembang, mungkin tentang ekonomi keluarga, mungkin tentang anak yang sedang sulit diarahkan, mungkin tentang kesehatan, atau mungkin ada luka yang selama ini Anda simpan sendirian. Tidak apa-apa. Setiap orang memiliki ujiannya masing-masing. Kita tidak perlu membandingkan luka kita dengan luka orang lain. Karena setiap hati memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi hari ini, semoga kita pulang dengan membawa satu keyakinan baru, bahwa masalah bukanlah tanda Allah meninggalkan kita. Justru seringkali masalah adalah tanda bahwa Allah sedang mendidik kita. Justru ujian adalah jalan yang dilalui oleh orang-orang yang dicintai Allah. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang semisal mereka, lalu yang semisal mereka. Seseorang diuji sesuai kadar agamanya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, hadis ini bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk membuat kita tenang. Karena ternyata ujian bukan berarti Allah murka. Bisa jadi justru sebaliknya. Allah sedang mengangkat derajat kita. Sahabatku, kalau boleh saya merangkum seluruh pembahasan hari ini, sebenarnya hanya ada 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Jangan habiskan energi untuk memikirkan sesuatu yang memang berada di luar kemampuan kita. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tetapi kita bisa membawa payung. Kita tidak bisa mengendalikan perkataan orang, tetapi kita bisa menjaga lisan kita. Kita tidak bisa mengendalikan masa lalu, tetapi kita bisa memperbaikinya hari ini. Yang kedua, jangan berhenti pada masalah. Bergeraklah menuju solusi. Maksudnya fokus pada solusi. Tanyakan setiap hari, apa langkah kecil yang bisa saya lakukan hari ini? Karena perjalanan 1000 km selalu dimulai dari satu langkah. Dan Allah sangat mencintai hamba yang terus berikhtiar.
Yang ketiga, belajarlah menikmati proses. Jangan menunggu semuanya sempurna baru bahagia. Ya, karena hidup tidak pernah benar-benar sempurna. Nah, kalau kita menunggu semua masalah selesai, ya, mungkin kita tidak akan pernah menemukan ketenangan. Bahagialah hari ini. Bersyukurlah hari ini. Nikmati setiap proses yang Allah berikan. Karena disitulah sebenarnya kehidupan sedang berlangsung. Sahabatku, ada satu ayat yang menurut saya sangat menenangkan hati. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang artinya, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Perhatikan baik-baik ya. Allah tidak mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan, tetapi Allah mengatakan bersama ya kesulitan ada kemudahan. Artinya, di balik setiap ujian yang sedang kita jalani, sebenarnya Allah sudah menyiapkan pertolongannya. Mungkin kita saja yang belum menyadarinya. Karena itu, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan merasa sendirian. Allah melihat setiap air mata yang jatuh. Allah mendengar setiap doa yang kita panjatkan. Allah mengetahui setiap rasa lelah yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Dan yakinlah, tidak ada satupun kesabaran yang sia-sia di sisi Allah. Boleh jadi hari ini kita belum memahami hikmahnya. Tapi suatu hari nanti, ketika kita menoleh ke belakang, kita akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah, sekarang aku mengerti mengapa dulu Engkau membiarkanku melewati semua itu." Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada keluarga atau sahabat yang mungkin sedang berjuang menghadapi masalah hidupnya. Semoga melalui video ini Allah menghadirkan ketenangan bagi hati yang sedang gelisah, menguatkan langkah yang mulai lelah, dan menjadikan kita semua pribadi yang lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih dekat kepadanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.